Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'ina wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidat rahimanillahu wa iyyakum. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui Radio Rabbani 91,1 FM, serta yang menyaksikan melalui media KMTV dan lain-lainnya dimanapun berada. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah mengizinkan kita menikmati kebersamaan ini. Mudah-mudahan dalam ketaatan kepadanya yang diliputi dengan rahmat dan barakahnya, serta terhitung kita hendaknya yang senantiasa berzikir kepadanya. Amin. Hal itu mari kita bersyukur atas nikmat ini. Semoga dengan syukur itu kita semakin diberikan nikmat yang membuat kita sentiasa bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, di hari baik, bulan baik, di hari baik dan juga bulan baik ya. Hari Jumat ini kita dianjurkan banyak-banyak berselawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepadanya di akhirat nanti. Aqrabukum ilayya manzilan yaumal qiyamati aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat nanti di akhirat, dekat denganku, di antara kalian ada yang paling banyak berselawat kepadaku. Maka sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, kata Nabi. Ucapkanlah selawat kepadaku karena selawat kalian sampai kepadaku dari manapun kalian ucapkan. Alhamdulillah, kita dari Pekanbaru, yang lain dari seluruh penjuru dunia, kita hanya mengucapkan, Allah yang akan menyampaikan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian doa kita pula untuk ayah ibu kita, orang tua kita, guru-guru kita, para ulama, serta seluruh kaum muslim dan muslimat, khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang pada pagi ini dan insyaallah terus-terus nanti kita mengambil ilmu daripada apa yang dia tinggalkan dan dia wariskan. Dan beliau adalah salah satu dari ulama rabbaniyin, pewaris para nabi. Qala rahimahullah, jumalu al-fara'id. Jumalu jamak jumlah, wa huwa, dia isim daripada al-ijmal, yaitu ajmal syai', maknanya adalah dia sebutkan secara secara ijmal, secara global, secara garis-garis besar. Maka disebut bai'u jumlah, jual grosir, karena partainya partai besar, jadi disebutkan secara garis-garis besar. Jadi jumlatul fara'id artinya adalah kewajiban-kewajiban yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam bentuk al-ijmal, dalam bentuk partai besar. Artinya tidak detail, bukan retail atau retail, tapi adalah dalam bentuk garis-garis besar. Nah, disinilah nanti kita perlu kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tanpa sunnah kita
akan blank, akan bermacam-macam. Dan bermacam-macam ini kalau sifatnya tadad, bukan variatif, itu akan menyebabkan hati kita saling membelakangi. Qala rahimahullah, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Lalu beliau menjelaskan di antara fardu-fardu yang Allah sebutkan secara ijmal. Maksud Imam Syafi'i di sini sebenarnya adalah untuk secara eksplisit menolak pemahaman sebagian dan segelintir orang yang menolak berhujjah dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah ada di awal-awalnya, yaitu di masa tabi'in sudah lahir ini. Dan untung Nabi ingatkan sahabat sebelumnya, la ulfiyanna ahadakum yattaki'u ala arikatihi ya'tihi al-amru min amri faqala la tuhaddithuna illa bil Qur'an fa inna ma anzalallah fa inna ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma qala Allah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jangan saya sampai temukan seseorang kalian duduk bersandar di atas sopanya lalu datang kepadanya perintah atau perkara agama yang diriwayatkan dariku, lalu dia bilang tidak usah pakai ini, cukup dengan Al-Quranul Karim, karena Al-Quran sudah mewakili apa yang disampaikan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, para pengekor ini tentu saja yang namanya orang sudah berpendapat pasti nak cari alasan-alasan, penguat-penguat, ya kan? Seorang sudah punya keyakinan yang tentang sesuatu dan dia tidak mau beranjak dari keyakinan itu, pasti akan mencari alasan-alasan penguat. Jadi ditetapkan hukum lalu baru cari dalilnya, bukan cari dalil baru tetapkan hukum. Dan ini sampai hari ini masih banyak. Sampai hari ini masih banyak yang menolak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara mutlak, ya artinya tidak diterima sama sekali, atau secara parsial, yaitu pada bab-bab tertentu. Misalnya bab akidah, hadis tak boleh dipakai kecuali hadis mutawatir. Yang mutawatir pun yang diriwayatkan orang banyak tidak juga boleh dipakai kecuali sesuai dengan logika. Yang diikuti logika apa hadis? Yang diikuti logika apa hadis? Logika, bukan hadis. Karena hadis baru ikuti kalau sesuai logika. Kalau tidak sesuai, ya ditolak. Ditolak dengan makna ditafwidkan. Oh, ini hadis tidak jelas maknanya, tidak tahu kita maknanya. Berarti Nabi tidak pandai menjelas. Ya, kalau tidak tahu kita maknanya, sahabat tidak tahu, berarti Nabi tidak pandai menjelaskan. Hanya ibaratnya botol kosong, ya botol ini tidak boleh dibuka, tengok aja. Percaya ada botol, percaya. Apa isinya tidak tahu. Jelas. Susunlah botol sebanyak-banyak di rumah. Tapi isinya ada, tidak boleh diyakini, tidak boleh dibuka. Ini manhaj tafwid. Ini secara dusta sudah sebagian menisbatkan kepada Nabi dan para sahabat. Yang kedua, atau ditolak dengan cara takwil. Oh, mana ini tidak sesuai ini. Botolnya ini memang bagus, tapi isinya harus diganti dengan materi yang lain. Ini expire nih. Ini diganti. Sehingga hadis-hadis Nabi akhirnya ditolak dengan cara ini. Dan alhamdulillah ahlus sunnah senantiasa hidup. Karena Nabi katakan la yazalu ta'ifatun min ummati qa'imin 'alal haqq. Akan tetap ada segolongan umatku di atas kebenaran. Tidak akan mereka tidak akan terfitnah oleh orang-orang yang merendahkan mereka, dituduh dengan tuduhan macam-macam. Memang pengikut para nabi itu tidak pernah bebas dari tuduhan, dan biasanya yang menuduh lebih banyak daripada yang tertuduh. Itu biasa, karena memang yang di atas hak itu kan ta'ifah, yang di atas kebatilan tawaif, ya. Yang di atas kebenaran itu firqah, satu. Yang memusuhinya firaq. Jelas ya? Yang mengikuti itu kebenaran itu jamaah. Yang menolak kebenaran itu jamaat. Nah, ini ketika ada yang bilang tidak ada satupun golongan Islam di dunia ini yang menolak perayaan ini kecuali satu.
Kita bilang alhamdulillah. Mudah-mudahan yang satu inilah yang kebenaran itu. Karena yang benar di atas kebenaran itu cuma satu golongan. Ya, jadi jangan takut ya, jangan takut difitnah. Tapi kalau antum berbuat salah itu wajib takut itu. Makanya kaum muslimin dan muslimat ahlus sunnah itu tak pernah takut disalahkan. Salahkan aja lah. Tapi dengan dalil, insya Allah kita ikuti. Tapi kalau hanya dengan pikiran, ya semua orang punya pikiran. Antum IQ-nya 200, saya 250 misalnya nih. Saya belum pernah tes IQ. Takut nanti rendah IQ-nya jadi belum pernah ikut. Apa ada pernah? Nggak usah lah. Nggak usah lah nanti. Tinggi pun kita, nggak akan juga diakui oleh orang. Rendah apalagi. Nah, ini yang saya takut, rendahnya ini yang saya takut. Ini apa indikasi IQ tinggi itu? Pandai bercakap, pandai nulis, banyak makan. Iya kan? Kapan ada tes-tesnya kan? Kebetulan yang dites orang yang itu spesialisasinya. Awak spesialisasi di hadis, tidak ada tanya hadis satu. Mana lulus kita? Rendah IQ kita dibuatnya. Kan ya? Sama lulus CPNS-nya, tanya Pak Dasman berjalan dari sini ke Dumai dengan kecepatan sekian. Ya, jarak sekian. Berapa? Ini itu yang ditanya kawan. Awak dah jangan hitung-hitung itu. Dia membuka usaha dengan modal 1 miliar misalnya. Habis itu selama 10 tahun naik untungnya menjadi 15 miliar. Berapa keuntungan Pak Dasman selama 1 detik? Awak megang miliar tak pernah dengok aja nya. Ya itu akhirnya mana lulus? Awak jurusan di hadis, tanya matematika, ditanya biologi, tanya astronomi. Antu orang lain yang tinggi IQ, awak rendah jadinya. Akhirnya kita balik pula nanti orang tu kita tanya tentang hadis, ma illatu hadzal hadisnya. Nah, rendah IQ-nya nanti di situ. Makanya saya tidak usah percaya dengan tes IQ. Makanya saya takut tes juga, Pak. Kecuali saya pastikan yang tesnya profesor hadis nanti yang tahu hadis, ya tidak apa-apa. Berani juga maju. Jelas? Alhamdulillah. Tanya nanti ketebalan kulit, kulit ari itu Pak dokter ahli biologi yang tahu nanti. Dia yang tinggi IQ nanti. Ya Pak ya. Jarak dari bumi ke matahari berapa? Ada lupa lagi kan? Allah musta'an. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi masih ada, maka Imam Syafi'i rahimahullah ya ingin ini semuanya sebenarnya datang tulisan imam ini karena ada sesuatu yang rusak di masa maka dia ingin kembalikan kepada yang benar itu. Makanya di zaman masih ingat kan di zaman sahabat mereka tidak perlu ilmu usul fikih ini karena belum rusak usul fikihnya. Mereka di zaman mereka tidak perlu ilmu qawaid lughah Arabiyah, kaidah bahasa Arab, karena bahasa Arabnya masih bagus menurut kaidah. Makanya semakin banyak ilmu alat bukan semakin hebat, itu semakin banyak rusak kita. Jadi semakin banyak. Coba tengok spesialis dokter, semakin banyak karena semakin banyak semakin banyak penyakit. Ketika penyakit tidak banyak spesialisnya. Ustaz ya? Sama juga ahli bangunan atau arsitektur sekian banyak juga spesialisnya karena semakin banyak bangunan yang runtuh. Bukan, semakin banyak aksesoris yang diinginkan. Ya tak? Nah, alhamdulillah. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala jumalul faraid, qala Allah tabaraka taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib terhadap orang beriman dalam waktu yang ditentukan. Kitaban, kewajiban yang ditentukan waktunya. Cuman mana waktu itu? Di mana dapatnya? Nanti dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada detailnya dalam Al-Quran. Wa qala berfirman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayar zakat. Seperti apa salatnya? Berapa nisab zakatnya?
Berapa nisbah yang dikeluarkan di zakatnya? Apa-apa saja yang dizakatkan juga tidak ada detailnya. Wa qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam yarhamukallah, dan Nabi Allah SWT berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka sedekah. Sedekah kan bahasa umum. Disebut sedekah, zakat disebut juga sedekah. Hibah, hadiah dan sebagainya juga disebut dengan sedekah. Jadi sedekah ini kalimatnya umum. Nah, dan yang dimaksud di sini adalah sedekah wajibah, yaitu zakat. Ambillah dari harta mereka zakat. Untuk apa? Tutahhiruhum, supaya engkau bersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan engkau sucikan mereka, biha, dengan sedekah itu. Berarti sebenarnya kaum muslimin dan muslimat, harta kita dibersihkan dengan sedekah, jiwa kita dibersihkan dengan sedekah. Semakin banyak sedekah, semakin bersih jiwa itu. Dan semakin pelit mengeluarkan sedekah, semakin rusak jiwa itu. Jiwa itu kan dirusak dengan tamak, ya Pak? Dirusak dengan riya, dirusak dengan apa lagi? Tamak sudah tadi, kedekut, dirusak dengan lokek, rusak itu, rusak dengan persaingan yang tidak sehat, ingin nampak lebih dari orang lain. Sebenarnya kita yang harus menempatkan lebih. Orang lain melihat kelebihan kita. Kita tidak perlu melihat kelebihan kita. Ujub jadinya, rusak lagi. Tapi dengan banyak bersedekah, insya Allah rasa itu akan hilang. Rasa itu akan bersih. Makanya orang yang paling bersih jiwanya, orang yang paling banyak juga sedekahnya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana ajwadan nas. Orang yang paling pemurah, sehingga beliau atharum qalban, paling suci hatinya. Wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang dijaga dari daripada kekikiran jiwanya, mereka lah orang yang mendapatkan kemenangan. Wa qala, dan berkata Allah SWT, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk haji ke Baitullah karena Allah. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang sanggup melakukan perjalanan. Seperti apa kesanggupan? Siapa yang diwajibkan? Bagaimana pelaksanaan? Kapan waktu pelaksanaannya? Ini disebutkan dalam Sunnah Nabi SAW atau dalam sebagian ayat yang lain. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ahkamallahu fardahu fi kitabih. Allah telah dengan pasti, dengan jelas menetapkan kewajiban yang diwajibkannya di dalam kitabnya fi shalah, tentang salat. Jelas, dirikan salat. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu wajib dalam waktu yang ditentukan terhadap orang beriman. Berarti sudah jelas. Sehingga tidak ada lagi khilaf di antara ulama tentang masalah itu, bahwa salat itu wajib, fardu. Kecuali khilaf di antara pemikir. Nah, ini saya tetap salat tapi saya tidak yakin kan ada yang bilang saya tetap salat tapi tidak mengimani wajibnya. Kita bilang, bang, lebih baik abang beriman wajibnya walaupun tidak sholat. Kok pada nengok saya? Hah? Saya bukan nyuruh antum tidak sholat, jangan salah paham. Kan saya bilang lebih baik ya daripada sholat tak beriman pada sholat. Lebih baik daripadanya beriman pada sholat walaupun tidak sholat. Tapi jangan alhamdulillah boleh tidak sholat rupanya. Bukan, jangan salah paham. Maksudnya apa?
Orang yang salat tapi tak mengimani wajibnya, padahal sudah jelas dalam Al-Quran, Allah tahihkam, Allah pastikan wajibnya, lalu antum tak mengimaninya, antum otomatis keluar dari Islam. Otomatis keluar dari Islam karena tidak beriman padanya. Bukankah dia rukun? Dia rukun kan? Orang yang menanggalkan rukunnya, menanggalkan rukun Islamnya, hilang tak Islamnya? Hilang, dia tidak percaya. Jelas? Sedangkan kalau orang yang yakin wajib salat, yang tadi itu tak ada khilaf di antara ulama, di antara pemikir ada. Makanya jangan banyak berpikir tapi banyak berilmu. Ya. Pemikir belum tentu berilmu, tapi orang berilmu mesti pemikir, mesti berpikir. Mesti berpikir. Makanya derajat ilmu lebih tinggi dari derajat berpikir. Tapi di saat kita, di zaman kita kan banyak pemikir, sehingga pemikir lebih dihargai daripada ulama. Pemikir lebih tinggi nilai pada ulama. Buktinya artikel lebih tinggi nilainya daripada buku yang ditulis ulama. Ya. Antum tulis artikel, isinya pemikiran, lebih dihargai, lebih tinggi kredit poinnya daripada ilmu yang antum tuliskan. Ya, tulis nanti ta'zimus shalah, mengagungkan salatnya, sebutkan dalilnya. Ini nilainya paling tinggi cuma 20 ya. Tulis artikel pemikiran tentang salat. Nah, itu nilai 40 tuh, grade poinnya. Jelas? Enggak jelas nampaknya. Enggak usah antum tahu, kami aja lah yang tahu. Biar kami aja yang rasakan. Berat ini, antum takkan sanggup. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi apa tadi? Salat kalau diyakini wajibnya dan tidak salat, masih ada ruang khilaf di antara ulama. Orang yang meyakini wajib salat tapi tidak salat, ini masih ada khilaf di antara ulama. Jumhur mengatakan keluar dari Islam. Jumhur mengatakan keluar dari Islam. Seperti Imam Malik, Abu Hanifah, wa sairu ahlul hadis. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah enggak, karena dia yakin wajibnya, dia masih beriman. Orang beriman tidak boleh dikeluarkan dari iman kecuali dengan dalil yang yakin. Sekarang kita yakin dia Islam. Sekarang dia meninggalkan sholat, belum yakin dia keluar dari Islam. Cuman, ini ingat, perkataan Imam Syafi'i bukan sampai di situ saja. Dia boleh dihukum oleh pemerintah. Bahkan sekalipun sampai, tapi jangan apa yang apa kan? Pemerintah. Kalau pemerintah tidak sholat, saya angkat tangan saya. Kira itu. Kita bicara tentang konteksnya, ini hak wewenang pemerintah. Siapa yang tidak sholat dihukum. Nah, tapi antum serang saya dengan bahasa nanti, pemerintah aja tidak sholat Ustaz. Antum salah, kenapa tidak suruh dia? Kenapa tidak suruh sholat? Oh enggak, saya tidak punya kuasa. Antum yang pilih. Kenapa pilih yang tidak sholat misalnya? Jelas? Hah? Tidak jelas. Jelas, alhamdulillah. Yang penting kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sedangkan Imam Abu Hanifah juga mengatakan tidak dikafirkan kalau dia masih meyakini wajibnya, tetapi juga boleh dihukum oleh pemerintah. Jadi jangan sampai enggak, rupanya enggak kafir menurut Imam Syafi'i, jangan sampai di situ. Ya, jangan sampai di situ. Dan yang lebih parahnya lagi, jangan sampai di situ juga bahwa orang yang tidak salat, jangan yang tidak salat, yang lalai salat saja masuk neraka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai di salatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak salat sama sekali? Jelas ya? Yang pertama nanti dihitung hari kiamat salat. Salat yang pertama dihitung. Kalau baik diterima yang lain. Kalau ditolak, tolak lain. Ini tidak ada dalam timbangan. Nah, tengok catatan salat, nihil semuanya.
Tidak ada catatan salat sama sekali. Apa nak dihitung? Ada yang dihitung lagi? Tidak. Ini juga dalil yang menguatkan bahwa orang yang tidak salat walaupun meyakini wajibnya, dia juga disortir. Ya, disortir, murtad dari Islam. Jelas tak? Tapi yang lebih parah adalah sekalipun salat tapi tidak mengimaninya. Sekalipun bayar zakat tidak mengimani. Sama dengan orang yang berinfak tapi tidak meyakini itu untuk lillahi ta'ala. Orang yang puasa tidak meyakini karena Allah SWT. Ada pahala? Mesti iman wa ihtisaban. Makanya kita bilang, daripada antum salat tapi tidak beriman pada salat, lebih baik beriman pada salat dan tetap gitu aja, tetap salat. Kan tinggal ini meyakini imannya. Ini orang kadang-kadang subhanallah karena kejahilan tapi pandai bercakap. Ini kejahilan kadang-kadang juga karena mengikut syahwat. Orang kadang-kadang karena dibayar bisa. Orang kadang-kadang karena dibayar bisa mengucapkan sesuatu yang tidak dia yakini. Ada pernah ditanyakan ke salah seorang orang pemikir, orang liberal. Dia sudah berilmu, asas ilmunya sebenarnya sudah kuat. Keluaran fakultas syariah. Berarti dia berilmu kan? Fakultas syariah. Itu temannya seangkatan dulu nanya, antum memang yakin tidak dengan apa yang antum lontarkan pemikiran liberal ini? Sambil senyum karena ketemannya kan ya bercanda aja. Cari duit kan. Jadi tidak dengar tadi. Cari duit. Ya tidak boleh keras-keras lah, kedengaran orang nanti. Nah, cari duit katanya. Karena kabarnya dia dapat bayaran hanya lebih kurang $3.000 sampai $4.000 sebulan. Ada yang mau kasih? Tidak ada ya. Nah, oleh sebab itu kaum muslimin, ada sebagian orang yang memang disuruh mengatakan sesuatu yang sebenarnya dia tidak imani. Ada. Sehingga akan menuduh orang lain juga seperti itu. Antum kalau menyampaikan sesuatu karena ada tendensi mendapatkan sesuatu di belakangnya, akan cenderung menuduh orang lain juga seperti itu. Karena kita seperti itu. Makanya pepatah Arab mengatakan iza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu. Bila seseorang itu perbuatannya buruk, pasti buruk sangkanya. Pasti buruk sangkanya pada orang lain. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah SWT telah memastikan, menguatkan kewajiban dalam masalah salat di dalam kitabnya. Waz-zakah juga dalam masalah zakat seperti dalam ayat tadi. Khudz min amwalihim sadaqatan. Wal haji, demikian juga dalam masalah haji, walillahi 'alan nasi hajjul baiti, dalam ayat yang disebutkan oleh Imam tadi. Wa bayyana kaifa faradu 'ala lisani nabiyhi. Di sana disebutkan secara garis besar, tetapi Allah yang jelaskan bagaimana kewajiban itu dilaksanakan melalui lisan nabinya. Berarti keterangan nabi dari Allah juga menurut keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi oleh sebab itu Imam Syafi'i ingin katakan kepada kita, wallahu alam, kalian kalau beriman pada Quran mesti beriman pada sunnah. Sebab apa? Keterangan Nabi dalam sunnah itu juga dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jelas? Kan dah berkali-kali diingatkan bahwa taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Menerima Rasul sama dengan menerima dari Allah. Dan tidak ada jalan bagi kita yang namanya Muslim dan Muslimah kecuali mengikuti Rasulullah. Ini yang harus diulang-ulang oleh beliau. Karena di zaman beliau lahir orang-orang yang tadi menolak hadis-hadis Nabi SAW. Orang Islam juga. Karena banyak orang yang masuk Islam bukan karena keinginan, tapi karena ingin menyelamatkan diri. Bukan dipaksa, tidak. Bukan dipaksa, enggak. Dia nak melihat, misalnya masuk Islam ke sini. Sekarang masuk Islam misalnya baru. Misalnya awalnya dengan pemahaman yang menyimpang. Lalu datang pemahaman yang lawan menyimpang, Pak, yang meluruskan. Kalau simpang kan melurus jadinya. Jangan nyimpang enggak, berarti lurus tuh. Nanti sampai sana nyimpang berarti enggak lurus lagi. Nah,
Nah, ketika orang mengikuti yang lurus ini, yang menyimpang akan merasa enggak? Merasa senang atau merasa tidak senang? Merasa senang. Sekarang orang beragama mengikuti kebiasaan dan tradisi misalnya, yang bertentangan dengan dalil dan sunnah Nabi. Lalu datang Pak Edi mendakwakan yang lurus seperti ini. Yang biasa seperti itu, senang nggak dengan itu? Pasti tidak senang. Ini masih dalam lingkup internal inter umat beragama. Saudara kita, ketika kita luruskan, ya, biasanya dia takbir begini misalnya kan, kalau kita takbir tuh begini atau begini gitu ya, langsung dia terima. Kenapa enggak? Kamu baru lahir, gitu kan? Kamu baru lahir. Saya ketemu dengan Buya Godang dulu, guru saya katanya. Kamu baru dapat satu hadis, guru saya dulu dapat seperempat hadis. Pokoknya banyak alasannya, pasti ada. Itu di internal kita, apalagi di eksternal. Awalnya mohon maaf, negeri itu mungkin dulu dikuasai oleh orang Majusi, seperti di Persia dulu kan orang Majusi penyembah api, jelas. Tiba-tiba masuk Islam, banyak yang masuk Islam. Ada nggak jiwa-jiwa yang sakit melihatnya? Ada yang jiwa-jiwa yang sakit melihatnya? Banyak. Akhirnya mereka nak melampiaskan dendamnya masuk Islam. Pahamnya? Masuk Islam. Akhirnya masuk diikuti dengan tujuannya merusak Islam dari dalam. Disinilah lahir pemikiran-pemikiran ingkar sunnah itu. Dia namanya misalnya Ibrahim bin Bishr An-Nadham. Kan bahasa Arab semua tuh. Ibrahim, ingat kita nama Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Bin Bishr, Bishr artinya penggembira, menyenangkan. An-Nadham, banyak aturan, banyak membuat aturan atau banyak membuat nadham, yaitu syair sebagainya. Kemudian selalu di masjid. Masya Allah, saya ingat atau diceritakan oleh beberapa orang guru, profesor, pentolan sekularisme di Indonesia ini, subhanallah, ini pentolan sekulernya, bahasa sekarangnya lebih vulgarnya liberal, cara pikirnya. Beliau itu subhanallah masuk kantor selalu sebelum jam buka kantor, dan ke masjid sebelum azan. Tentu orang kan melihat seperti itu kan, melihat masya Allah zahirnya syiarnya luar biasa, tapi ternyata imannya bermasalah. Sama tadi, saya tetap sholat tapi tak, misalnya nih, saya tetap sholat tapi tidak mengimani sholat. Kenapa dia sholat? Karena orang tetangga kiri kanannya mungkin sholat. Dulu tidak dia keluarkan, sekarang karena merasa ada kekuatan dikeluarkannya. Dulu pecahnya jadi perut, sekarang pecahnya di mulut karena sudah ada tempat pembuangan. Dulu tidak ditahan di dalam karena tidak ada tempat pembuangannya. Sekarang diberi corong, hari ini dikeluarkan. Rupanya dia sholat itu tidak karena iman, tapi sholat karena menjaga prestise, menjaga status, menjaga status kemasyarakatan, karena masyarakat muslim rata-rata di sekitarnya. Dan ada tujuan terselubung supaya orang bisa menerima perkataan, oh saya masih muslim loh. Gitu aja kok repot. Antum jangan terlalu serius beragama. Lihat saya tidak serius kan itu lagi. Tapi sholat saya, coba lihat, saya lebih duluan datang ke masjid dari Anda. Masuk kantor saya lebih duluan masuk, lebih tertib. Itu yang koar-koar waktu itu selalu terlambat sholatnya katanya. Masuk kantor selalu terlambat. Jadi hujah. Jelas? Makanya snokgronya itu berhasil kan dengan cara ini. Jadi syekh dia, jadi kiai haji, pergi ke Mekah. Nah, dan orang kita kan umat Islam ini kan selalu menerima dengan lapang dada siapapun yang masuk ke dalam. Ya kan? Kalau dia terhormat sebelum masuk Islamnya, masuk Islam kita hormati. Betul kan? Ini seorang profesor,
orientalis masuk Islam, kan? Memproklamirkan Islamnya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini orang besar asalnya. Lalu dia datang ke Mekah, tentu kan namanya sudah diketahui oleh Rasulullah, dimuliakan oleh pemerintah Mekah, Arab Saudi waktu itu, dimuliakan, diberi tempat, diberi kebahasan dan sebagainya. Hati kan kita tidak punya alat detektornya. Kan ada kan? Ada alat detektornya. Makanya pengukur ria dan ikhlas belum ada alatnya. Karena ada makanya. Munafik tidak bisa kita deteksi dengan ini, cuma tanda-tanda. Akhirnya dengan kemunafikannya itu berhasil memporak-porandakan ruh jihad daripada para pejuang kita dulu, sehingga Belanda berhasil memasuki Aceh setelah 35 tahun bertahan dengan jihad. Tapi setelah dipecah dengan pemikiran-pemikiran, saya bangga sebagiannya anti jihad. Padahal syekh juga. Karena ada syekh ini yang mempengaruhi. Jelas kaum muslimin? Jadi ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan pemikiran sebagian kaum muslimin, akhirnya dia jadi orang besar dalamnya. Maka Imam Syafi'i rahimahullah ingin tunjukkan kita, kalian tidak bisa melaksanakan Quran kecuali dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna adad as-salawatil mafrudati 5. Lalu datang Nabi SAW menjelaskan bahwa jumlah salat yang fardu itu 5. Taib. Wa akhbara anna adad az-zuhri wal 'asri wal 'isya'i fil hadari 4. Kemudian beliau jelaskan pula bahwa jumlah rakaat zuhur dan asar serta isya dalam kondisi tidak musafir 4 rakaat. Di mana dapat? Dari Rasulullah SAW. Siapa yang memberi dia ilmu? Allah SWT. Berarti keterangan itu dari Allah. Cuman melalui sunnah Rasulullah SAW. Wa adadal maghribi 3. Dan jumlah rakaat salat maghrib 3. Wa adadas subhi raka'atan. Dan subuh 2 rakaat. Boleh enggak ditambah? Tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang jangan kalian tambah. Tidak ada. Ini kan sebagian bilang, apa dalil yang melarang saya mengada-ngada amalan ini? Kan baik ini. Salat kan baik. Tambah aja. Dari 5 jadi 6 rakaat. Kalau ada yang bilang, kenapa kau tambah? Tanya, mana dalil yang melarang? Tidak ada dalil melarangnya. Antum nak tambah 10 dan melarang. Jelas? Tuh kita tambah. Lebih banyak kesempatan ke masjid, Pak. Kan lebih banyak kesempatan ke masjid, lebih banyak kesempatan untuk orang berkumpul, silaturahim dan sebagainya. Kan baik itu. Dalil melarang tidak ada. Kan itu selalu alasan kita. Dalil yang melarang adalah al-yawma akmaltu lakum, sambung, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam yang di zaman Nabi itu sudah diridai Allah. Yang di luarnya tidak ada ridha Allah kepadanya. Dan dalil-dalil lain yang senada dengan itu. Wasanna fiha kullaha atau kulliha qira'ah. Kemudian Rasulullah SAW jelaskan pula sunnah dalam seluruh salat itu ada, maksudnya dalam setiap salat itu ada bacaan. Ada bacaan. Wasanna annal jahra minha bil qira'ati fil maghribi wal isya'i was subh. Dan dia sunahkan pula bahwa yang dijaharkan qiraahnya, bacaannya adalah pada salat maghrib, isya dan subuh. Maghrib, isya dan subuh. Wa annal mukhafatata wal bil qiraat fi dhuhri wal asr, dan dibaca secara lirih atau secara sir di waktu zuhur dan asar. Nah gimana? Sekarang kita balik aja. Kita jadikan zuhur jahar, asar jahar, maghrib sir.
Kan tidak ada juga dalil yang melarang. Kalau dicari nanti secara harfiah, letterlek, jangan sholat zuhur kecuali dengan bacaan yang tidak ada. Larangan tidak ada. Makanya kalau bahasa ini yang dipakai, semua aturan agama yang akan kita rubah. Semua aturan agama ini kan kita rubah. Time. Mungkin ada yang bilang itu kan fardu, tidak boleh dirubah. Tapi yang sunat-sunat boleh dirubah. Ya syariat itu satu kan. Kalau yang fardu tidak boleh, yang sunat juga tidak boleh dirubah. Tapi ada ulama yang bolehkan. Inilah masalahnya. Hanya kita selalu dihujat dengan ulama. Antum diadu dengan imam ini dengan imam ini tak berani. Pak, antum diadu dengan Imam Ibnu Hajar berani. Imam Suyuti berani. Terus saya kita angkat tangan. Kan gitu ya? Lebih paham lagi antum dari Ustaz Imam Suyuti. Atau itu segan kita tidak mungkin kena berani mengatakan lebih paham dari Imam Suyuti. Ya Pak. Kalau gitu ikut aja Imam Suyuti, tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah gitu. Subhatnya di sini besarnya. Bahkan mungkin ramai pula ulama yang merekomendasikannya. Seperti hari inilah. Sesuatu yang dulu di zaman ulama dulu nggak ada misalnya. Ada di zaman kita. Kan berselisih kita kan. Sebagian besar ustadz membolehkan. Sebagian kecil melarang. Betul kan? Iya. Dari seluruh golongan Islam hanya satu golongan yang tidak bolehkan. Kayak gitu ya. Iya, dari seluruhnya hanya satu yang tidak bolehkan. Selainnya mendukung. Begitulah kejadiannya. Setiap zaman itu seperti itu. Yang mendukung subuhat lebih banyak daripada yang istiqamah dan sabat. Khususnya zaman-zaman mutaakhirin. Karena zaman dulu orang terpaut dengan nas, dengan dalil lebih banyak daripada yang ikut pemikiran. Di zaman belakangan orang lebih banyak mengikut cara berpikir daripada mengikuti cara Nabi SAW. Maka tidak heran kenapa lebih banyak yang mendukung daripada yang tidak. Karena apa? Karena syubhat lebih akrab dengan kita daripada al-adillah wal hujjah. Dalil dan hujjah. Dalil ada tapi dipalingkan, ditakwilkan. Dalil ada tapi dipelintir dan dibelokkan. Semuanya bisa dijadikan. Ma'asyarul kiram dirahmati. Karena kelemahan beragama kita. Taib. Wasanna annal fardha fid dukhuli fi kulli salatin bitakbir. Lalu Nabi sunnahkan pula bahwa masuk memulai salat, setiap salat dengan takbir, namanya takbiratul ihram. Ini tidak ada dalam Quran. Wal khuruj minha bitaslim. Dan selesai salat dengan cara mengucapkan salam. Sekarang boleh tidak kita robah Pak Edi? Kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh tidak? Nah, nanti setelah selesai Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Tak ada dalil yang melarang. Ada hadis yang melarang. Jangan kalian mulai salat dengan salam. Jangan akhiri dengan takbir. Ada dalil yang menyatakan begitu? Yang enggak ada. Maka selalu begitu. Mana dalil yang melarang? Kita tanyakan. Ayo rubah saja kalau berani. Kan itu. Cuman alhamdulillah untung ya saudara-saudara kita yang suka merubah-rubah itu beraninya di yang sunat-sunat. Kalau sempat yang diwajib-wajib bahaya kita. Untung, tapi sudah ada yang mulai yang berani nak merubah yang wajib. Misalnya sholat pakai bahasa, dah mulai ada yang berani. Dah mulai kan? Tapi tolong jangan diikuti. Dah mulai ada yang berani merubah yang wajib. Salat dengan bahasa. Sudah ada salat apa namanya kemarin yang jungkir balik itu apa namanya? Hah? Ya, tidak ada yang tahu. Syukur antum tidak tahu. Ya syukur.
Kan ada yang apa namanya? Saya pun tidak tahu, tapi memang yang lakukan anak-anak memang kan. Subhanallah. Kemudian sudah ada yang juga membuat salat hanya 3 waktu, ada juga. Tidak usah tahu loh Pak ya. Yang penting, ya alasannya tadi mana dalil yang melarang. Tapi alhamdulillah sebagian besar memang di bagian yang sunat-sunat, nambah di yang sunat, merubah di yang sunat. Kalau yang wajib alhamdulillah masih ada, masih waraknya. Tapi ini bibit ini mulai bibit. Kita khawatir bibit yang kecil ini yang sunat nanti merambah ke yang wajib. Oleh sebab itu kita jangan ambil bibit ini, ambil aja bibit yang unggul, jangan ambil bibit-bibit yang apa namanya, bibit iya bibit yang apa, yang penting asal tumbuh saya tidak. Kita ambil bibit yang unggul. Karena apa? Unggul sebatang daripada yang tidak unggul 5 batang, kalah yang 5 batang tuh. Iya kan? Ya kenapa antum ambil yang KW nama tadi Pak? Ada juga bibit KW ya. Nah, ambil bibit KW. Kadang-kadang harganya sama. Bahkan mungkin KW itu lebih banyak, tapi hasilnya dikit. Hasilnya dikit. Makanya biasakan yang ambil yang berkualitas, super quality. Nah, yang langsung diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hindari yang KW-KW itu. Walaupun memang pada umumnya kita suka beli yang, karena itu daya beli kita rendah masalahnya. Di tempat-tempat yang pendapatannya tinggi, daya beli tinggi, mereka lebih suka yang asli original. Tapi ketika daya beli rendah, kita ambil yang KW. Makanya lalu kita sudah ngaji, tahu mutu, tahu kualitas, kita akan menghindar dari yang KW itu. Kita akan utamakan kualitas. Benar dalam suatu rapat dengan dengan ahli dan pakar, misalnya nak ganti kubah masjid ini misalnya. Saya tanya, kalau diganti kubahnya dengan yang baru, yang berkualitas, berapa nilai duitnya? Dijawab olehnya waktu itu 7,5 miliar. Saya tanya lagi, 7,5 miliar, tahannya berapa tahun? Garantinya bisa sampai 25 tahun. Kalau kita perbaiki, tambal-tambal, tumbuk-tumbuk, ya, berapa harganya? 2 sampai 3,5 miliar. Berapa lama tahannya? Sebenarnya tidak ada garansi, tapi paling lama 3 tahun. Kalau Bapak Edi sebagai pimpinan proyek, pilih yang mana? Yang 7 miliar. Itu semazhab gitu ya. Tapi mazhab kebanyakan tidak Pak. Kebanyakannya pilih yang efisiensi anggaran. Walaupun ujung-ujungnya nanti berlebih anggaran. Kalau saya tidak. Coba dengan 7 miliar tahan 25 tahun, 20 tahun jadilah, 10 jadilah. Kalau dengan 3,5 miliar tahannya 3 tahun, kadang tidak sampai 2-3 bulan dah bocor lagi. Cuma itulah yang seperti kita ini tidak akan pernah jadi pemimpin karena tidak efisien. Nah, makanya Bapak tidak akan bakal jadi wali kota. Tidak akan. Saya tidak akan bakal jadi bupati. Jelas? Bapak boros. Negara ini harus efisien. Supaya nanti rusak ini ada proyek baru lagi. Nah, itu yang harus dipikirkan, Pak. Ada proyek baru untuk yang belakang. Kalau langsung bagus 20 tahun, payah cari proyek. Ini mohon maaf Pak, saya terlalu vulgar jadinya. Gara-gara Pak kurang paham nampaknya. Kalau paham dari awal saya tidak bilang seperti itu. Astagfirullah. Kita masuk kerja yang bukan kerja kita Pak. Ya. Artinya apa? Yang berkualitas itu walaupun mahal awalnya, tapi ternyata hasilnya lebih tahan, lebih untung kita sebenarnya dengan yang bukan berkualitas.
Oleh sebab itu biasakan yang bukan yang tambal sulam, beli asli dari pabriknya. Seluruh peralatan original. Komputer rakitan, mana yang lebih tahan daripada komputer yang keluaran langsung dari pabriknya? Kalau anaknya ke orang tidak main komputer, yang rakitan cepat habisnya, murah kan? Cuman beli 2,5 juta, dalam 5 tahun sudah 3 kali ganti. Beli yang asli 10 juta, dalam 15 tahun tidak diganti. Mana yang rugi jadinya? Beli rakitan. Oleh sebab itu biasakan beli yang asli. Kalau antum mampu, kalau tidak mampu, jangan dipaksakan. Tunggu sampai nabung dulu. Nabung ilmu dulu, pahami dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau ini kita bisa bersabar, insya Allah kita jadi umat yang bermutu. Cuman karena kalau kita tidak sabar, itulah tadi. Yang penting asal jadi murah meriah. Akhirnya ketika dihisab, dihitung keuntungan, banyak ruginya daripada untungnya. Allah musta'an. Semoga Allah SWT jadikan orang yang istiqamah. Taib. Barangkali sampai sinilah dulu ya. Yaitu wal khuruj min al-tasbih wa annahu yu'ta fiha bi takbir thumma qira'atin thumma ruku' thumma sajdatain ba'da ruku' wa ma siwa hadha min hududiha. Kemudian dimulai takbir, setelah itu qira'ah, membaca Al-Fatihah dan surat, kemudian ruku', kemudian i'tidal, kemudian sujud setelah ruku'. Tidak boleh sujud sebelum ruku' dan seterusnya. Wa ma siwa hadha min hududiha, dan yang lain-lain aturan yang sudah ditetapkan. Walaupun tidak ada larangan untuk merubahnya, kita tidak boleh merubah. Dalil khusus maksud saya, bahasanya jangan kalian rubah, kan ada. Tapi Nabi katakan inilah salat yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, jangan dirubah. Jangan dirubah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Insyaallah kita sambung pada pertemuan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu kana ghafurur rahim, in kana lil abina ghafura. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.